Ya, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate untuk si Bitcoin. Jadi kemarin juga udah update terakhir kali untuk si Bitcoin. Nah ya, jadi ada dua news event penting yang setelah rilisnya pun itu berdampak signifikan juga terhadap dolar ya, dolar koreksi. Dan akhirnya market itu bisa terrebound teman-teman. Jadi kita akan coba pergi ke teknikalnya dulu. Cuman sebelum itu jangan lupa juga nanti tetap aja mungkin sekitar semingguan yang ke depan gitu ya, itu ada rilis data CPI yang saya pribadi kalau misalkan ditanya rilis data CPI nanti lebih cenderung flat-flat aja atau malah masih tinggi atau ada pengurangan, ya saya sih pengennya ada pengurangan atau penurunan. Jadi nanti The Fed itu di bulan Desember naikin suku bunganya sesuai planning untuk mereka melambatkan kenaikan suku bunga, didukung juga dengan data CPI mungkin yang sudah agak menurun ya, walaupun masih tinggi tapi sudah agak menurun ya. Saya harapin sih naiknya 0,5% aja dan market masih kembali dikasih rally lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi ya, mungkin ya kita masih dapat sedikit extend lah ya untuk relief rally gitu teman-teman. Itu sih harapan saya pribadi gitu. Kalau yang nanyain kalau misalkan nanti kenaikan suku bunga, kemudian rilis data CPI bagaimana gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja teman-teman pandangan dari saya dan harapan saya pribadi. Next ini untuk si DXY. Jadi kemarin ekspektasinya ketika dia naik ya, terus dia maybe koreksi dulu aja di sini adanya conference of support ya di kisaran 111,7 sampai 112,1 untuk maybe ngetes lagi di swing high terakhirnya dia, atau bahkan sedikit lebih atas lagi ini di kisaran sini pertama dan kedua di sini di strong area resistance di kisaran 114-an. Cuman karena adanya rilis data dua rilis data yang penting itu yang mengakibatkan atau berdampak buruk ya ke dolar, and then akhirnya dia terbreakdown lebih dalam lagi gitu ya. Oke, jadi berarti ya ini bagus lah untuk market teman-teman. Ini akan saya hapus terlebih dahulu, and then ya ini masih sama. Saya ambil dari swing low ke swing high-nya dia. Ya sekarang ini dia lagi retest di box warna merah ini, dimana itu adalah area support and then resistance pada pergerakan sebelumnya. Kalau misalkan kita perbesar sedikit, geser time frame ya ke time frame 4 jam, maka dari area sini dia masih potensi ke kisaran berapa bro? Oke, kalau misalkan di sini kan emang area supportnya antara dua sih teman. Kalau posisinya sekarang nih, either dia masih lanjut turun nih teman-teman ya di kisaran sini, ini di antara retest ya, retracement 1,2 ya, target Fibonacci-nya, plus di sini adanya trendline support nih garis warna merah ini. Berarti di situ adanya confluence of support di sekitaran 109,6 sampai 110 lah untuk si DXY, atau ya dari area sini dia mantul sedikit dulu teman-teman, maybe mantul sedikit dulu untuk lanjut turun, baru lanjut turun teman-teman. Nah ya, jadi kurang lebih untuk sekarang probabilitasnya saya pikir antara dua area ini aja. Ya, dua kemungkinan ini antara dia ya memang dia dikasih lanjut turun aja, atau ya dikasih naik dulu untuk lanjut turun gitu ya, karena rilis data tadi malam ya ini untuk si DXY-nya. Jadi kalau misalkan ini pun yang terjadi ya it's okay untuk market gitu. Jadi at least dia naik pun untuk retest untuk lanjut turun gitu ya. Next, ini untuk si USD dominance. Jadi secara overall masih sama ya, dia kemarin tuh ketika dia sudah breakdown and then ya saya lebih expect dia mantul dulu and then dia baru drop ya. Ini kurang lebih masih sesuai ya, karena memang kita bisa lihat nih dia mantul nih ya. Dia mantul cuman bikin, walaupun mantulnya cuman bikin tail candle, tapi setidaknya itu ekspektasinya untuk dia mantul dulu nih, hampir retest EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jamnya, baru dia drop teman-teman ya. Nah untuk sekarang posisinya dia ini lagi retest nih teman-teman di box warna orange ini. Jadi kalau misalkan kita perbesar time frame-nya ya, ini di kisaran 6,8%. Itu sebelumnya ini menjadi area support juga nih, and then resistance ini sejak 20 Agustus ya, kemudian 22 Agustus, 30 Agustus ya, 2 September, 6 September, 15 September terakhir kali dites, dan sekarang di testing lagi. Dan secara time frame 4 jamnya untuk USDT dominance pun ini sudah masuk extremely over sold teman-teman ya. Jadi secara time frame 4 jam ini sangat wajar banget kalau misalkan si USD dominance dari area sini nih dia dikasih mantul dulu, at least mantul cuman ke area support sebelumnya nih di box warna biru, plus di situ akan disusul dengan EMA 34 dan 55 nih. Ya sekarang kan udah overextend nih. Ya dia udah ninggalin banget EMA 34 dan 55, jadi ini akan menghampiri dia testing ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk dia maybe lanjut turun lagi, ngejar kisaran box merah ini sekitar 6,4 sampai 6,47%-nya. Ya jadi kurang lebih
ekspektasi saya pribadi sih seperti ini gitu. Jadi dia pullback dulu, retest untuk lanjut turun gitu ya. Sama seperti di XY-nya ya, untuk ngejar next target. Nah, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi close candle secara daily-nya ini benar-benar powerful banget teman-teman ya. Ini masih sesuai plan yang berapa hari lalu saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ketika dia kejedot nih 2 kali di trendline resistance garis warna putih ini, antara ini teman-teman kemarin itu ya. Dia koreksi dulu teman-teman, dia koreksi ya. Nyamperin atau testing di EMA 34 dan 55, baru dia mantul lagi nih yang ngejar ke box warna orange, atau dia masih turun sedikit lebih bawah lagi nih, ngejar ke area bawah trendline bawah support, dan sebelumnya di zona 19.500 itu kan juga menjadi resisten juga gitu ya. Baru dari area situ mantul teman-teman ya, kurang lebih kan waktu itu saya proyeksinya begini kurang lebihnya. Cuman skenario pertama malah yang kita dapati ya, which is itu bagus banget gitu ya. Dan kemarin juga sudah saya coba sampaikan, ambil dari swing low ke swing high-nya dia, kita mendapati beberapa golden ratio secara daily-nya. Maka ini adanya confluence of support ya di kisaran 19.870 sampai 20.155 dolar ya. Jadi itu menjadi area support yang penting dan juga krusial untuk si Bitcoin lanjut naik lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mantul dari area situ, berarti penguatannya pun atau pergerakannya pun itu powerful ketimbang kalau dia sampai retrace sedikit lebih bawah, sampai retrace 0,6 itu bisa dibilang tren penguatannya itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalkan dia dari di antara retrace 0,5 sampai 0,3 aja, itu trennya tuh cenderung cukup kuat gitu ya. Nah, jadi memang untuk kondisi ini pun saya pribadi gimana bisa apakah dimanfaatin juga ya. Saya pribadi juga ongoing long teman-teman. Saya manfaatin juga ya di future market, khususnya Bitcoin ya, karena memang dilihat dari sini adanya opportunity ya. Kemudian juga waktu dia penurunan pun ini cenderung nggak terlalu signifikan ya. Udah mungkin bisa kita ambil long. Cuman kalau misalkan lebih bisa konservatif lagi, bagaimana bro? Kita bisa pergi ke time frame yang lebih kecil, nanti akan coba saya sampaikan teman-teman ya. Jadi sekarang ini posisinya secara daily dia sudah memang break ya terhadap si trendline resistance-nya ini, dan lagi testing nih di area krusialnya ataupun ya targetnya nih teman-teman, yang kemarin saya sampaikan kisaran 21.400 sampai 21.750 dolar. Itu dulu aja. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ya, kalau misalkan kita lihat dari area sini aja dia masih mampu bablas, terus dia retest malah ya dan bertahan di atas 21.400, bukanlah hal yang nggak mungkin untuk si Bitcoin masih lanjut naik lagi ngejar 22.300 sampai 22.700 dolar. Itu menjadi next target resisten, dan terakhir kali disentuh pada 13 September dan turunnya itu signifikan sekali teman-teman. Jadi harap waspada dan berhati-hati ya. Jadi itu gambaran untuk secara daily time frame. Jadi kalau misalkan dia mampu close candle di atas itu atau bahkan nyentuh kisaran 21.750 ya, mungkin aja nanti dia sideways dulu atau memasuki fase koreksinya itu. Dan untuk RSI-nya pun kemarin juga sudah saya sampaikan ya, dia berada at least selama di atas level 50. Kalau misalkan dia penguatan pun itu lebih powerful gitu ya. Dan ya kita bisa lihat sekarang ini penguatannya pun cenderung powerful gitu ya. Jadi ya hopefully kita memang benar-benar dikasih napas. Nah ini ya teman-teman untuk secara hourly time frame-nya. Kenapa saya bilang kalau misalkan dari teman-teman ini kurang yakin secara daily, ini kan daily time frame bro. Gimana kalau misalkan kita mau cari base entry, ya udah kita bisa pergi ke time frame hourly-nya. Ini juga sempat saya sampaikan ya, di sini terbentuk sebuah trend line, and then ini area supportnya di box warna ungu itu menjadi kisaran 20.000 dolar. Menjadi area support penting, dan ya kita kemarin juga lihat ya. Di sini saya ambil dari swing low ke swing high-nya dia ya, ini terakhir kali, kemudian dia sideways gitu kan buat range. Jadi ketika memang udah break dari sini ya, mungkin buat teman-teman yang waktu break nggak sempet atau apa, kita bisa nunggu waktu retestnya ya, sambil kan ada news event ya tadi malam juga. Dan di sini kita mendapati beberapa golden ratio nih. Ya saya ambil di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya aja. Kenapa di area situ? Karena memang saya pribadi lihat ini penguatannya pun ini candlenya signifikan. Jadi kalau misalkan dia pullback pun ya udah saya coba ambil di sini, mungkin dengan penempatan stop loss di bawah, sedikit di bawah nih ya, di swing low-nya dia terakhir atau lowest terakhirnya dia pada kisaran 21.150 dolar. Sedikit di bawah itu aja teman-teman ya. Dan risk rewardnya pun lumayan oke, targetnya bisa sampai 21.000 ke atas gitu. Saya pribadi sih proyeksinya seperti itu, dan ya saya ambil di sini teman-teman, dan precisely di di market future-nya pas banget 20.350 nih. Ya pas banget kalau misalkan dicek ke bentar. Nah ini ya teman-teman ya.
perpetual. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalkan geser lagi lebih ini, nah ini ya, waktu dia turun ini tuh precisely di 20.350. Jadi saya pakai Binance pas banget dia turun sampai situ. Dan ya sekarang ini posisinya sebentar, coba kita geser lagi, balikin. Nah, kita balik lagi teman-teman ke chart yang ini aja. Kita ke 1 jamnya. Nah, sekarang ini posisinya memang dia sempet tes nih ya sampai 21.200-an dolar dan kena reject lumayan kuat, and then akhirnya sekarang lanjut naik lagi dan bertahan di kisaran situ. Nah, sekarang yang menjadi PR-nya untuk si Bitcoin, oke ini akan saya hapus dulu aja teman-teman ya. Secara hourly time frame-nya. Ini kalau misalkan kita gunakan Fibo dari swing low di sini ke swing high-nya dia. Nah, maka kita mendapati beberapa golden ratio. Dan balik lagi ya, kalau misalkan at least dia nggak sideways aja ya di kisaran 21.300 atau di 21.000 ya. Kisaran berapa sih bro untuk area support yang krusialnya? Kita bisa manfaatkan di sini retracement 0,3 sampai 0,5-nya itu di sekitaran 20.750 sampai 20.900 dolar. Jadi at least kalau memang si Bitcoin dari area sini nggak mampu sideways, mungkin dia nggak mampu seperti ini ya, membuat trend sideways di sini buat lanjut naik lagi, ya kita bisa ekspektasi dia koreksi sedikit lebih bawah lagi. Ya mungkin nanti bikin pattern atau apa, dia breakout mungkin bisa dimanfaatkan untuk dia bisa lanjut naik lagi. Jadi ini dulu yang diperhatikan untuk areanya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia terbreakdown, wah ini cenderung berarti ini hanyalah bull trap teman-teman. Kenapa dari area sini? Ini pertama adalah golden ratio. Lalu yang kedua kita bisa lihat ya, ketika dia kena reject kuat lalu naik lagi signifikan, datangnya dari area sini nih. Pas banget di retracement atau Fibo 0,5-nya yang tadi saya infokan. Jadi berarti di situ kan ada yang sorong lagi ke atas, ada tekan buyer yang cukup kuat untuk ngangkat harga si Bitcoin. Jadi memang di sini adanya ya bisa dibilang demand yang kuat atau penting juga, dan plus di area situ kita bisa lihat ya sebelumnya ini juga menjadi area resisten. Pada pergerakan sebelumnya di kisaran 20.750-an dolar dan di 20.900 dolar nih. Ya hampir 21.000 tuh. Sebelumnya menjadi area resisten, ya biasanya kan di flip menjadi support. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk beberapa area tadi yang sudah saya sampaikan, dan next target Bitcoin di kisaran berapa secara daily time frame pun sudah saya sampaikan gitu. Tapi kalau misalkan skenario yang ini atau satu lagi yang tadi, ya maybe dia koreksi sedikit dulu baru dia lanjut naik teman-teman. Ya, palingan itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jangan FOMO, analisa kembali sebelum execution atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.